Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Dahlia dengan NIM 229018495235, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan keempat di Universitas Negeri Makassar. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG di SMPN 1 Seluma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersedia. Beri salam pada Bu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, langkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berlangsung lancar serta ilmu yang disampaikan kepada anak-anak semua dapat bermanfaat. Silakan siapa yang mau memimpin? Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Ruslan. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Oke, semuanya sehat. Siap memulai pembelajaran? Siap. Nah, sebelum memulai pembelajaran dicek dulu kesiapannya. Bukunya sudah siap? Ya. Semuanya sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, Ibu mau cek dulu. Coba bentar dulu. Mau cek konsentrasinya. Nah, Ibu punya permainan. Satu, tangan kalian berikan kepada teman kalian yang ada di sebelah. Yang tidak berpasangan, maju ke depan. Nah, seperti ini ya. Yang satu berikan tangan seperti ini. Yang satu berikan telunjuknya. Ya, jadi nanti yang memberikan telapak tangan itu berusaha menangkap jari telunjuk temannya ketika Ibu bilang apel. Oke? Siap? Siap ya? Siap? Apel. Hari ini siapa yang tidak masuk, Pak Ketua? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Ya, Bu. Hadir semua berarti ya. Syukur alhamdulillah kalau hari ini hadir semua. Berarti kita semua diberi kesehatan sehingga bisa bersekolah di SMP kita ini. Hadir semua ya. Semuanya sudah hadir, sudah siap memulai pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu mau memberikan kalian, menceritakan kepada kalian sebuah kisah inspiratif atau kisah yang nantinya dapat memotivasi kalian. Jadi begini anak ya, di sebuah kerajaan itu ada seorang raja yang memiliki 6 orang anak laki-laki. Nah, ke-6 anak laki-lakinya ini semuanya sudah dewasa. Raja pun sudah tua. Nah, raja ini saat ini sedang mengalami kegundahan. Kenapa gundah hatinya? Karena dia tahu bagaimana sikap dari ke-6 anaknya ini. Ternyata ke-6 anaknya ini suka berbohong. Akhirnya karena kegundahannya itu, sang raja menemui Perdana Menteri untuk meminta nasihat. Dengan lemas, si pemuda ini datang kepada raja. Wahai pemuda, kenapa kamu tidak datang dan menyerahkan bunga yang harusnya kamu serahkan? Maaf Raja, saya tidak bisa menyerahkan apa-apa. Saya tidak berhasil
menjalankan perintah raja. Karena ternyata bibit bunga yang Baginda Raja berikan itu tidak bisa tumbuh subur seperti yang raja inginkan. Tetapi raja bahagia mendengarnya. Senang sekali dia mendengar apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut. Wahai pemuda, ternyata kamulah yang saya cari. Kamulah yang akan menggantikan saya memimpin kerajaan ini. Akhirnya pemuda tadi diangkat menjadi seorang raja oleh raja yang sudah tua tersebut. Apa hikmahnya, nak? Apa hikmah dari cerita ibu? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Hah? Gimana, Aurel? Kita harus berperilaku jujur, benar. Begini ya, dalam kehidupan ini ketika kalian ingin sukses, salah satu modal yang harus kalian miliki itu adalah harus jujur. Demikian kisah yang ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa memotivasi. Siapa yang ingin sukses? Tunjukkan. Siapa yang ingin sukses? Semuanya mau sukses. Salah satu kuncinya adalah kalian harus jujur dimanapun kalian berada. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau tanya, siapa yang masih mengingat pembelajaran minggu lalu? Silakan Aziza. Konservasian pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Benar sekali, tepuk tangan untuk Aziza. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman dan pengaruhnya terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengalih fungsian lahan pertanian menjadi perumahan. Ayo. Ya, Bu. Radianto, apa Radianto? Lahan persawahan menjadi lahan pemukiman warga. Wah, benar sekali. Lahan pertanian diubah menjadi tempat pemukiman. Sekarang kan di kota-kota banyak perumnas ya. Itu awalnya perumnas itu berasal dari lahan pertanian, bukan seperti itu. Nah, itu pelajaran minggu lalu. Hari ini kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Jadi kita akan mempelajari mobilitas sosial di bab kedua. Mari bab pertama ya, hari ini kita akan mempelajari mobilitas sosial. Ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Saya, Bu. Apa, Fel? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Oh, luar biasa, Aurel. Jadi kata Aurel, mobilitas sosial itu adalah perpindahan status dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Di tempat kalian, ibu yakin pasti banyak yang mengalami mobilitas sosial. Ada yang menjadi guru nggak di tempat kalian? Ada. Kepala sekolah kita tahu? Nah, kepala sekolah kita itu kan dulunya seorang guru. Sekarang menjadi kepala sekolah. Artinya dia mengalami apa, Nak? Mobilitas sosial. Ya, benar sekali. Oke, sebelum lanjut masuk ke kegiatan inti, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, nanti kalian diharapkan yang pertama mampu menganalisis bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Yang kedua, ada 3 penilaian yang akan ibu lakukan. Yang pertama penilaian sikap, itu kemudian penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan ibu lihat. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada berapa? 2. Mobilitas sosial itu ada 2
Nah, mobilitas vertikal itu ada mobilitas vertikal naik dan ada mobilitas vertikal turun. Kalau horizontal itu yang perpindahan status yang sama, yang seimbang dari satu status ke status lainnya, tapi masih sama statusnya. Contoh, ibu guru pindah dari SMP 1 ke SMP 40, tetap menjadi guru IPS. Itu namanya mobilitas horizontal. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong dari mobilitas sosial ini ada banyak. Di antaranya ada faktor apa? Siapa yang bisa bantu? Iya, jadi faktor yang mendorong mobilitas sosial itu ada faktor struktural, individu, kemudian sosial, ekonomi, politik, serta kemudahan dalam mengakses pendidikan. Jadi faktor-faktor tersebut dapat mendorong seseorang untuk mengalami atau melakukan mobilitas sosial. Yang berikutnya itu adalah faktor penghambat. Ada yang pertama? Ayo, kemiskinan. Ya, kemiskinan dan diskriminasi itu faktor penghambatnya. Paham? Paham. Nah, ibu akan tampilkan video. Nah, video ini nanti kalian simak baik-baik. Nah, setelah kalian simak, nanti kalian boleh mengajukan pertanyaan ataupun komentar ya. Trans TV dan Trans 7, salah dua stasiun TV terbesar di Indonesia, ternyata dimiliki oleh seorang figur yang mempunyai latar belakang yang menarik. Hairul Tanjung adalah pemilik dari stasiun TV tersebut, yang ternyata mengawali hidupnya dengan keterbatasan ekonomi. Namun, beliau mampu memutarbalikkan keadaannya hingga berhasil menjadi orang ke-6 terkaya di Indonesia. Mau tahu ceritanya Pak Tanjung yang sering dijuluki anak singkong? Mari kita simak rahasia sukses Hairul Tanjung. Siapapun ya, mereka punya hak. Nah, untuk itu, yang pertama mereka harus memiliki anak kemauan. Yang kedua yang paling penting adalah mereka punya kemampuan. Nah, kemampuan yang mereka miliki dalam arti yang luas ini akan membuat mereka menjadi cerdas. Kemauan yang kuat akan membuat mereka bekerja keras. Inilah yang akan menjadi kunci sukses. Hairul Tanjung. Boleh buka kesempatan untuk bertanya tentang video yang kita tampilkan ini. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Coba, Ica. Bagaimana Bapak Hairul Tanjung bisa sukses sampai jenjang yang tinggi? Bagaimana Bapak Hairul Tanjung bisa sukses sampai jenjang yang tinggi? Ibu tidak akan langsung menjawab. Ibu minta dari kalian, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Oh, siapa Aziza dulu boleh? Ya. Karena dia terus berusaha dan berdoa untuk mencapai cita-citanya. Karena Bapak Hairul Tanjung terus berusaha dan berdoa untuk menggapai cita-citanya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Aziza dan Aziza. Kemudian tadi Muksir juga tunjuk tangan ya. Coba Muksir. Karena dia tidak mudah menyerah dan berputus asa dan selalu berjuang terus. Iya, benar sekali. Karena dia tidak mudah menyerah dan berjuang terus. Itu terlihat ketika Bapak Hairul Tanjung bangkrut tadi katanya ya. Bangkrut kemudian dia bangkit lagi dan akhirnya bisa sukses. Luar biasa untuk kalian. Di sini Ibu akan meminta kalian berdiskusi. Nah, ada permasalahan yang ingin Ibu tampilkan. Nanti Ibu minta dari kalian untuk membacakan permasalahannya atau kasusnya satu persatu. Ya.
Kasus 1. Siapa yang mau bantu ibu membacakan? Coba Ruslan, bisa bantu ibu Ruslan maju ke depan? Silakan Ruslan. Yang lain didengarkan ya, siapa tahu nanti kalian dapat kasus yang ini kan? Perempuan kelahiran 1965 yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI di bawah Presiden Jokowi. Ini adalah seseorang pengusaha yang terkenal, tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan backpacker. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya Pangandaran sebagai penghasilan ikan sushi, lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan yang mengantarkannya kepada kesuksesan. Terima kasih Ruslan, silakan duduk. Jadi siapa tokoh yang ibu tampilkan ininya? Iya, Susi. Siapa Ibu Susi? Mantan Menteri Kelautan. Mantan Menteri Kelautan yang sekarang sukses. Sebelumnya dia adalah orang yang tidak punya, bukan apa-apa. Sekarang kasus kedua. Siapa yang bantu ibu baca? Ferry, boleh Ferry? Ferry, tolong bacakan Ferry. Nanti sampai sini dulu. Tesi merupakan komedian yang sangat terkenal dan pernah populer di eranya. Saat ini Tesi mengalami kemunduran dalam hal karirnya di industri hiburan karena tergeser oleh artis baru yang bermunculan. Bahkan ia sempat depresi karena tak lagi memiliki pekerjaan di industri hiburan tanah air. Tak hanya itu, ia juga sempat berurusan dengan polisi karena terlibat dalam penyalahan benar obat-obat terlarang. Dan saat ini Tesi terlihat semakin kurus semenjak adanya kemunduran pada karir yang ia miliki. Terima kasih Ferry. Nah, dari keempat kasus ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu kelompoknya Aurel ya. Oke, kita bagi dulu. Nah, ini kelompok pertama siapa saja? Yepi Mawarda, Aurelia, Resita Anggraini, Iqbal Radianto, Gio Muhammad. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 di sini. Kemudian kelompok 2 silakan. Kelompok 2 ini ya. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3 di sini dan kelompok 4 di sini. Ingat, langkah-langkahnya itu kalian tentukan dulu siapa ketuanya, siapa yang bertugas untuk menuliskan hasil laporannya, kemudian siapa yang bertugas untuk mencari informasi dari internet, ya, kemudian siapa yang bertugas menjawab dan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, oke, kalau seperti itu sudah paham langkah-langkahnya? Nanti kalian cari bahannya di internet, kemudian kalian tuliskan, baru kalian nanti presentasikan, didiskusikan ya. Sekarang Ibu minta kalian tunjuk ketuanya, kemudian bagi tugasnya. Silakan. Menjadi ketua ini dan saya akan menjadi tugas. Tugas yang mencatat adalah mencari informasi. Bagi kelompok, saya di sini akan menjadi ketua kelompok dan Aziza menjadi sekretaris, Teza mencari di internet, dan Siva Aldito mencari materi yang ada di buku, Muksir untuk bertugas mencatat. Oke. Apa tugasnya masing-masing?
Coba datanya kira-kira apa saja? Kamu juga mencari apa yang menyebabkan seseorang mengalami mobilitas turun, dan kamu juga mencari bagaimana caranya agar seseorang tidak mengalami mobilitas turun. Saya akan mencatatnya nanti. Aku sudah ketemu. Apa dari masalahnya? Masalahnya termasuk mobilitas apa yang dialami Desi. Baca kelompok 3 aman? Bisa? Kelompok 4 aman? Bisa? HP-nya dipakai cari. Kan ya? Ya? Sudah diskusinya? Kalau diskusinya sudah, sekarang waktunya untuk presentasi. Oke? Siapa dulu nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 ya? Silakan kelompok 1, siapa yang ingin mempresentasikan? Siapa? Aurel ya? Ya silakan Aurel. Yang lain diperhatikan presentasi dari Aurel. Aurel nanti boleh bertanya dan memberikan tanggapan. Aurel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia dan anggota kelompok YP Mawarda Iqbal Resita Anggraini. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dokter. Mobilitas yang dialami Ibu Susi adalah mobilitas vertikal naik atau positif. Seseorang dapat mengalami mobilitas sosial naik karena dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong seperti faktor individu, sosial, ekonomi, faktor struktural, politik, serta kemudahan dalam mengakses pendidikan. Cara agar seseorang dapat mengalami mobilitas sosial adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam berusaha dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong yang dimiliki serta selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian itulah hasil presentasi dari kelompok dokter. Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Terima kasih. Luar biasa Aurel, tepuk tangan untuk Aurel. Tadi Aurel sudah mempersilahkan teman-temannya yang mau bertanya atau berkomentar atau memberikan pendapat. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Teza, luar biasa Teza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teza Riana. Saya berasal dari kelompok petani dan saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok dokter. Bagaimana faktor ekonomi dapat mempengaruhi mobilitas sosial? Paham pertanyaannya, bagaimana faktor ekonomi dapat mempengaruhi mobilitas sosial? Silakan, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepi Morda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok petani yang disampaikan oleh Teza. Faktor ekonomi mempengaruhi mobilitas sosial. Seseorang yang mana? Seseorang yang memiliki status ekonomi yang akan lebih mudah untuk memperoleh modal untuk membuka usaha dan mengalami mobilitas sosial. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Yepi dari kelompok. Jadi, menurut Yepi, bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi
mobilitas sosial seseorang ya. Jadi bagaimana faktor ekonomi dapat mendorong seseorang untuk mengalami mobilitas sosial. Begitu maksudnya ya Teza? Nah, jadi kalau menurut Yepi tadi, gimana Yepi? Faktor ekonomi mempengaruhi mobilitas sosial. Seseorang yang memiliki status ekonomi yang akan lebih mudah untuk memperoleh modal untuk membuka usaha dan mengalami mobilitas sosial. Kata si Yepi tadi, orang yang punya modal itu, orang yang punya ekonomi yang baik itu akan tentunya memiliki modal yang baik pula. Jadi modal yang baik itu tadi, kepemilikan modal itu tadi dapat memberikan kesempatan dia untuk membuka usaha. Nah, dari usahanya tersebut dia dapat mengalami mobilitas sosial kalau usahanya naik. Luar biasa untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan sekali lagi. Kemudian kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Indra Hadi. Saya berasal dari kelompok petani dan saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok petani. 1. Muksir Ibrahim. 2. Teza dan 3. Aziza. 4. Sipa dan 5. Aldito. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok petani. Mobilitas sosial yang dialami oleh Tesi adalah mobilitas sosial turun. Seseorang dapat mengalami mobilitas sosial turun biasanya disebabkan karena sifat terlena dengan apa yang sudah dimiliki serta berpoya-poya. Agar kita tidak mengalami mobilitas turun, kita harus berusaha mempertahankan dan membanggakan apa yang kita miliki dengan baik, seperti menambah usaha baru untuk menambah pendapat kita. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok petani. Silakan teman-teman. Sudah dipersilakan oleh Ruslan, ketua kelompok dari kelompok petani, untuk kalian mengajukan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Silakan. Siapa namanya, Nak? Amin? Amidian. Oke, Amidian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amidian Justi dan saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok petani. Apakah setiap orang bisa mengalami mobilitas sosial turun? Apakah setiap orang dapat mengalami mobilitas sosial turun? Gimana? Siapa yang mau jawab? Kelompok petani. Oke, Sil, silakan Sil. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok polisi. Ya, setiap orang dapat mengalami mobilitas sosial turun apabila tidak dapat mempertahankan statusnya yang dimiliki. Oke, jadi menurut Muksir, setiap orang itu bisa mengalami mobilitas sosial turun apabila dia tidak bisa mempertahankan statusnya tersebut. Oke, sekarang kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Naufal Grasidin. Saya berasal dari kelompok polisi dan anggota kelompok saya Asmi, Amejian, Farel, Ramadan, dan Zalwa. Dan saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya. Kemiskinan dapat menghambat mobilitas sosial karena seseorang yang hidup dalam kemiskinan sulit untuk memperoleh pendidikan rendah, terpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Agar orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial dengan cara berusaha untuk menggali kemampuan yang ada di dalam diri mereka dengan baik, agar dapat
menjadi modal untuk melakukan mobilitas sosial. Terima kasih, itulah presentasi saya hari ini. Bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, sudah dipersilakan oleh Ferry, teman-temannya. Silakan bertanya. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Ferry. Saya mau bertanya kepada kelompok Ferry, kelompok 3 namanya apa, Nak? Polisi. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok polisi? Silakan. Saya, Bu. Ya, Ica. Apakah orang miskin tidak dapat Ulangi pertanyaannya, Ca. Apakah orang miskin tidak dapat mengalami mobilitas sosial naik? Apakah orang miskin tidak bisa mengalami mobilitas sosial naik? Luar biasa, tepuk tangan untuk Ica. Jawab, silakan dijawab. Polisi ya. Terima kasih kelompok guru sudah memberikan pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok guru. Orang miskin pun dapat mengalami mobilitas sosial asalkan mau berusaha menggali kemampuan dalam dirinya dan memanfaatkan kesempatan yang datang. Luar biasa. Jadi orang miskin pun bisa mengalami mobilitas sosial. Gimana, Ica? Sudah puas, Ica, dengan jawabannya, Ica? Sudah. Jadi setiap orang itu bisa mengalami mobilitas orang miskin. Sekarang Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan, Aurelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial yaitu mobilitas vertikal dan horizontal. Untuk dapat melakukan mobilitas sosial, seseorang dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial itu sendiri. Luar biasa, tepuk tangan untuk Aurelia. Bahwasanya mobilitas sosial itu adalah perpindahan status dari satu lapisan ke lapisan yang lain, dari lapisan atas ke lapisan bawah, dari lapisan bawah ke lapisan atas, atau dari satu tempat ke tempat yang lain, maksudnya dari status yang dengan status yang sama tapi hanya berpindah tempat. Oke. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial sudah Ibu jelaskan barusan. Kemudian ternyata mobilitas sosial seseorang itu dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat. Tadi faktor pendorongnya ada beberapa. Yang pertama faktor individu, kemauan dari dalam diri kita. Kemudian faktor ekonomi, kondisi ekonomi kita. Kemudian faktor sosial, kehidupan kita. Faktor struktural. Kemudian faktor kemudahan untuk mengakses pendidikan dan faktor politik. Kita masuk ke membagikan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Untuk mengetes pengetahuan kalian, silakan dikerjakan. Ini LKPD-nya. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu. Oh, satu lagi. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 10 menit saja. Cukup? Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit ya.
Ini Ibu punya 3 pertanyaan. Nanti kalian bisa ekspresikan perasaan kalian. Awas, ini nanti ditempel di papan tulis. Ekspresikan perasaan kalian dengan memilih salah satu emoticon yang ada di depan. Boleh. Oke, silakan duduk. Kembali ke mejanya. Rata-rata kalian memberikan emoticon. Yang nomor 3 memberikan kelompok. Berarti hari ini pembelajarannya menyenangkan ya? Ya. Ibu akan menyampaikan pesan moral kepada kalian. Ketika kalian ingin sukses, jangan ragu-ragu untuk berusaha. Mau kalian dari keluarga tidak mampu, mau kalian dari keluarga kaya, kalian itu sama-sama memiliki kesempatan. Kuncinya satu tadi seperti cerita yang Ibu katakan, harus jujur salah satunya. Kemudian berjuang dengan sekuat tenaga. Dan jangan lupa meminta kepada Yang Maha Kuasa. Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik pada hari ini. Sebenarnya Ibu punya 2 pilihan. Siapa ya kelompok terbaiknya? Terbaiknya siapa ya kelompok terbaiknya? Kelompok terbaiknya kelompok polisi. Tepuk tangan dong kelompok polisi. Minggu depan kita akan mempelajari tentang faktor saluran dan dampak mobilitas sosial. Kalau faktor dan pendorong dan penghambat tadi beda kan? Nah sekarang saluran dan dampak dari mobilitas sosial itu sendiri. Kalian tolong dibuka bukunya di rumah, belajar supaya kalau tadi kita membuka pembelajaran dengan doa, sekarang kita pun harus menutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ruslan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.